Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Channel Terapin Tekno. Jadi guys, belakangan ini kurang lebih sekitaran 2 mingguan lebih saya udah pakai Google Pixel ini sebagai HP dari driver saya. Dan banyak banget pengalaman yang bisa dikatakan cukup lumayan menarik nih dari HP 2 jutaan mantan flagship ini. Nah, ini juga bisa menjadi pembelajaran buat temen-temen yang mau ngambil HP flagship tahun 2019 ataupun HP 5 Jepang. Sebelum membeli HP-nya, alangkah baiknya kalian nonton video ini sampai habis. Oke, buat harganya sendiri, HP ini tergolong cukup lumayan murah sih ya buat spesifikasi yang diberikan. Untuk harganya sendiri, saya dapat di harga 2,9 jutaan dengan varian 6/64 GB. Sebenarnya untuk masalah harga saya nggak masalah sih guys ya. Cuman yang paling nyeseknya itu ketika barangnya datang ternyata ini adalah unit only. Padahal di judul sellernya tidak bilang ini adalah unit only. Ya cukup disayangkan banget ya guys ya. Nah ini pembelajaran banget nih buat kalian. Besok-besok kalau misalkan kalian pengen beli HP second ataupun limbah Jepang ya guys ya, ataupun mantan flagship, ya pastiin sebelum check out tanya dulu barangnya ini unit only ataupun full set ke sellernya. Soalnya kemarin saya langsung check out aja dan hasil yang datang cuma unit only aja nih. Aduh, dijual pasti bakalan susah sih. Buat harga 2,9 jutaan, kalau dari segi fisik HP ini masih bisa masuk ke kategori HP mantan flagship yang mulus. Buat bagian belakangnya saya dapat unit yang bener-bener tanpa ada baretan ataupun goresan sama sekali. Di sini masih bener-bener mulus banget. Tapi di bagian framenya ini sangat disayangkan banget. Ada sedikit garis goresan yang cukup lumayan tebal kalau kita perhatikan. Namun hal ini bisa kita tutupkan dengan menggunakan casing. Tapi secara nilai estetik menjadi berkurang. Buat masalah framenya ini by the way plastik berbahan doff di keempat sisinya. Nah, kita bahas dari sisi kanannya terlebih dahulu. Di bagian sisi kanan di sini ada tombol power yang warnanya itu oranye. Ini menjadi ciri khas dari Google Pixel Series. Lalu ada tombol volume up and down dan juga dari kedua tombolnya ini masih sangat-sangat empuk banget saat dipencet. Lalu di bagian sisi atas di sini polosan tidak ada apa-apa, cuma ada lubang antena aja. Di bagian sisi kiri di sini ada slot SIM card yang cuma bisa nampung satu slot aja, dan juga di bagian sisi bawah di sini ada dua lubang speaker serta ada lubang USB Type-C. Ngomongin soal speaker, HP ini udah pakai teknologi dual stereo speaker ya guys ya, dan suaranya bener-bener ajib banget cuy. Secara diagonal, jujur li HP ini tuh bener-bener kecil banget. Bahkan baru pertama kali saya memegang HP dengan ukuran sekompak ini. Namun, kalau diagonal HP sekecil ini, yang paling saya benci saat mengoperasikannya itu agak sedikit sulit. Apalagi bagian layarnya ini. Bagian layarnya ini memiliki diagonal cuma 5,7 inch aja dengan menggunakan panel OLED 90Hz SDR serta beresolusi 1080x2280 pixel. Ya, spesifikasi layar dari Google Pixel 4 ini di atas kertas memang sangat-sangat mumpuni banget buat diajak nonton video YouTube ataupun nonton film dengan resolusi tinggi. Di sini hasilnya benar-benar manjain mata pengguna banget karena berkat dukungan panelnya yaitu OLED serta resolusinya yang sangat-sangat mumpuni banget. Buat sekedar scrolling sosial media, layar dari HP ini udah terasa smooth banget walaupun cuma 90 Hz aja. Berbeda dengan HP-HP zaman sekarang yang mayoritasnya itu udah 120 Hz. Tapi saya agak sedikit kesal ya, pakai mode 90 Hz HP ini tuh agak sedikit lumayan boros baterainya ketimbang ketika kita menggunakan mode 60 Hz. Nah, ngomongin soal baterai, ini menjadi bagian yang paling saya keluhkan dari HP mantan flagship ini. Di lain sisi, kapasitas baterai HP ini cuma 2800 mAh aja. Tapi baterai HP ini tuh rasanya bukan kayak baterai 2800 mAh, melainkan cuma sekitaran 1000 mAh aja. Pemakaian buat main sosial media selama 30 menitan aja itu berkurang sekitaran 20%, padahal itu menggunakan wifi only. Main game PUBG M selama 30 menitan dengan settingan smooth ekstrim berkurang sekitaran 38%, dan nonton film dengan resolusi Full HD Plus selama 1 jaman itu berkurang sekitaran 34%. Secara persentase baterai ini bener-bener boros banget, dan saya seharian pakai HP ini tuh bisa ngecas sampai 4 kali loh. Apalagi ditambah dengan dukungan chargingnya cuma 18 watt aja yang membuat pengisian baterai HP ini tuh tambah lama. Namun ada sisi baiknya nih dari HP ini kalau kita beralih ke bagian performa dan juga kamera. Tapi kita bahas dari sektor performanya terlebih dahulu. Buat OSIC-nya sendiri, HP ini tuh pakai Snapdragon 855 dengan pabrikasi 7 nanometer.
Yang dimana ini adalah SoC yang masih sangat-sangat mempenghuni banget buat dipakai di tahun 2022 ini. Skor tentunya aja kita mendapatkan skor di angka segini, yang menurut saya ini skornya udah cukup lumayan gede lah buat SoC sekelas flagship, walaupun memang tidak segede SoC zaman sekarang seperti Snapdragon 870 5G. Buat performanya saat diajak nge-game udah bener-bener luar biasa ngebutnya. Main PUBG Mobile dengan settingan SDR Extreme lancar jaya, dapat FPS-nya itu di angka 60 dan bener-bener minim banget terjadi frame drop selain kalau misalkan suhunya udah mulai panas. Main game MOBA analog lancar juga kok dengan settingan rata kanan FPS yang didapat di angka 60 FPS. Terus juga buat main game Wibu sekalipun dengan settingan low 60 FPS, kita mendapatkan FPS di angka 50 sampai 60-an FPS walaupun memang tidak stabil di angka 60 FPS. Saya akuin memang performa HP ini tuh udah juara banget, tapi kalian jangan seneng dulu karena sejatinya dengan HP 2 jutaan performa ngebut itu hanyalah haluan belakang aja. Mau tahu apa kendala selain baterai dari HP ini? Yap, masalah suhu. Suhu dari HP ini tuh bener-bener nggak kekontrol banget. Seperti kalian menyentuh matahari gitu loh. Main game Genshin Impact selama 30 menitan, temperatur dari HP ini tuh di angka 49 derajat Celcius. Auto mateng tangan kalian kalau pegang bagian belakang dari HP ini, apalagi di bagian layarnya. Bener-bener overheating guys. Oke, beralih ke masalah kamera yang bener-bener saya sangat apresiasi sama HP ini. Konfigurasi sendiri HP ini memiliki setup 2 kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 12,2 megapiksel dan 16 megapiksel untuk telefoto, dan juga kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel ya. Buat hasil fotonya sih jujur li ini bener-bener oke banget buat HP sekelas 2 jutaan. Dari sektor gambarnya di sini bener-bener mantep banget. HP ini bisa menghasilkan foto yang bener-bener ciamik, bahkan bisa ngelebihi dari iPhone 11 yang sebelumnya sempat kita compare tipis-tipis. Di sini dari detailnya bener-bener oke, kalau kita zoom juga nggak pecah. Terus juga untuk masalah warnanya di sini memang agak sedikit lumayan oversaturated, tapi ini masih bisa dibalancekan dengan adanya warna yang cukup lumayan natural kalau kita lihat di beberapa foto lainnya. Terus juga untuk kualitas malam jangan ditanyain lagi lah. Google Pixel 4 ini bisa menghasilkan foto yang bener-bener oke banget berkat kameranya. Entah kenapa ya, kayaknya kamera Gcam ini bener-bener luar biasa banget dan makin optimal kalau dipakai di HP-nya mereka. Di sini hasilnya bener-bener oke banget. Warnanya itu kelihatan soft dan juga nggak terlalu oversaturated kalau kita menggunakan mode malam, dan dalam kondisi gelap pun juga di sini masih terlihat jelas loh untuk hasil fotonya. Overall dari segi kamera saya sangat-sangat puas lah hasil jepretan yang diberikan dari HP ini. Kesimpulannya, apakah worth it membeli HP ini? Jawabannya kalau menurut saya pribadi nggak worth it karena ada beberapa faktor lain, salah satunya baterai. Baterai sangatlah berperan penting terhadap sebuah smartphone karena kita selalu membawa HP ini berpergian. Jadi, kalau sehari aja ngecas 3-4 kali, menurut saya nggak worth it. Walaupun kamera, performa, dan lain-lain, HP ini tuh bener-bener oke banget. Bang, tapi kan bisa pakai power bank. Nah, kalau masalah pakai power bank itu tergantung orangnya lagi sih guys ya. Kalau misalnya kalian betah dengan HP dengan kapasitas kecil dan juga desain yang compact seperti ini, ya worth it aja buat meminang HP ini. Cuman kalau saya pribadi, bawa power bank itu agak sedikit ribet sih ya. Soalnya saya suka dengan yang simpel-simpel aja gitu loh, nggak pengen yang berat-berat baunya. Terus juga HP ini tidak memiliki fitur NFC, sangat disayangkan banget. Padahal di zaman sekarang itu NFC penting banget guys ya. So daripada kalian ambil HP ini, mendingan cari HP lain aja yang jauh lebih worth it. Apalagi HP-HP yang udah kekinian banget. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa jangan langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Cara pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.